Moco Buku Channel. Di sini saya akan membaca buku berjudul Manajemen Media Penyiaran karya Morrison pada bab strategi penyiaran dan subbab membuat perencanaan. Perencanaan siaran secara umum melahirkan kebijakan umum tentang bagaimana mengatur alokasi waktu dan materi siaran dalam sehari, seminggu, hingga setahun. Bagian program bertanggung jawab untuk mendapatkan program serta menentukan waktu atau jam penayangan program. Pengelola program harus memahami dan mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Terdapat sejumlah hal yang harus diputuskan dalam perencanaan program yang mencakup dua hal, yaitu yang pertama, keputusan mengenai target audiens, dan yang kedua, keputusan mengenai target pendapatan. Irwin Starr dan Shelley Markov yang pernah menjadi pimpinan pada sejumlah stasiun televisi di beberapa kota kecil dan menengah di Amerika Serikat menyatakan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan setiap pengelola media penyiaran ketika membuat perencanaan program, yaitu yang pertama, berpikir seperti pemirsa. Pengelola media penyiaran berada dalam bisnis dengan dua klien yang berbeda, yaitu pemirsa dan pemasang iklan. Tanpa ada pemirsa yang mengikuti siaran, maka pengelola media penyiaran tidak akan pernah berhasil untuk menarik para pemasang iklan. Yang kedua, pengelola media penyiaran harus mampu meyakinkan pemasang iklan bahwa medianya sangatlah efektif untuk memasarkan suatu produk. Menurut Starr dan Markov, pengelola televisi harus melakukan pendekatan untuk membantu pemasang iklan mengatasi pemasarannya, bukan untuk menjual ruang iklan. Yang ketiga, pengelola media penyiaran harus menganggap waktu siaran bernilai penting setiap detiknya dan harus menggunakan setiap detik siaran itu dengan mendayagunakan kemampuan dalam menjangkau pemirsa. Pengelola media penyiaran harus menyaksikan dan mendengarkan siarannya sendiri, menerima kritik, dan melakukan perbaikan setiap harinya. Yang keempat, pengelola media penyiaran berkompetisi untuk merebut waktu orang lain untuk mau menyaksikan acara yang disuguhkan. Persaingan terjadi tidak hanya dengan media penyiaran sejenis atau televisi dan radio, tetapi juga dengan media cetak, bioskop, dan lain-lain. Pengelola harus menemukan cara terbaik untuk bersaing dalam setiap segmen waktu penyiaran. Pengelola media penyiaran lokal harus pula berpikir secara lokal. Salah satu keuntungan pengelola media penyiaran lokal dibandingkan dengan media penyiaran nasional, orang lebih peduli terhadap apa yang terjadi pada masyarakat atau lingkungan mereka sendiri. Pemilik media penyiaran hanya bisa mencapai yang terbaik jika bekerja dengan orang terbaik. Pilih dengan hati-hati setiap staf pelaksana media penyiaran. Mereka harus diberi kebebasan namun dengan pedoman tertentu. Setelah sasaran ditetapkan, maka buatlah perencanaan untuk mencapainya. Tetapkan sasaran atau target bersama di antara mereka yang terdiri atas target audiens yang ingin dicapai dan target pendapatan yang ingin diraih. Target audiens. Target audiens. Perencanaan program televisi diarahkan untuk dapat memilih atau menyeleksi dan menjadwalkan penayangan suatu program yang dapat menarik sebanyak mungkin penonton dari jumlah audiens yang ada atau yang tersedia pada waktu tertentu. Sementara, perencanaan program radio difokuskan pada pemilihan format siaran dan program siaran yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan demografi audiens tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, bagian program harus mampu melakukan penelitian atau riset terhadap selera audiens sebelum membeli suatu program. Suatu program yang sukses secara umum harganya pasti mahal, namun tak ada jaminan program itu akan juga sukses di tempat lain. Satu acara yang sukses di satu negara, satu kota, atau daerah tertentu tidak berarti akan sukses di negara atau kota atau daerah lain. Pengelola program siaran yang baik harus mengetahui apa yang menarik untuk kelompok-kelompok yang berbeda di kalangan masyarakat. Misalnya, apa yang tengah populer di kalangan anak muda berusia 12-20 tahun, apa yang menarik bagi orang muda berusia 18-34 tahun, dan perempuan di atas 45 tahun, bagaimana perbedaan selera generasi yang lebih tua terhadap yang lebih muda, mainan apa yang populer di kalangan anak-anak,
barang apa yang paling laku di toko-toko di daerah tertentu, busana apa yang saat ini sedang tren. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini dan pertanyaan lainnya yang sejenis merupakan informasi yang diperlukan oleh para pengelola program untuk membantu menjalankan pekerjaannya. Target pendapatan. Menurut Peter Pringle dan rekan perencanaan program adalah the development of short, medium, and long-range line to permit the station to attain its programming and its financial objective, atau yang artinya pengembangan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan programnya dan tujuan keuangannya. Dengan demikian, menurut definisi ini, dalam merencanakan program harus pula ditetapkan target pendapatan yang dapat diterima dari penayangan suatu program. Dalam merencanakan dan memilih program, maka bagian program biasanya akan berkonsultasi lebih dahulu dengan bagian pemasaran atau sales marketing. Hal ini mutlak dilakukan karena bagian pemasaranlah yang akan memasarkan program bersangkutan kepada para pemasang iklan. Dalam hal ini, bagian program dan bagian pemasaran harus bekerja sama dengan baik. Jika staf bagian program tidak dapat bekerja sama dengan staf bagian penjualan, maka stasiun penyiaran akan menghadapi masalah yang sungguh besar. Kerjasama yang baik antara kedua bagian itu akan menciptakan hasil kerja yang efektif dan menguntungkan perusahaan. Pertentangan dan kurangnya kerja sama tim dapat menciptakan kesemrautan dan bencana bagi media penyiaran bersangkutan. Bagian program dan bagian pemasaran sebaiknya bermitra dan berkonsultasi setiap hari. Bagian program memiliki pemirsa, sedangkan bagian pemasaran menjual pemirsa itu kepada para pemasang iklan. Ketika bagian program berpikir untuk membeli, misalnya suatu paket film atau seri drama baru, maka bagian pemasaran harus terlibat dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan masukan dari bagian pemasaran mengenai prospek penjualan program itu kepada pemasang iklan. Merencanakan dan memilih program merupakan keputusan bersama antara departemen program dan departemen pemasaran. Kedua bagian ini harus bahu-membahu menyusun strategi program terbaik, sekaligus bisa memasarkan iklan sebanyak-banyaknya. Jika tidak terdapat kesepakatan antara kedua bagian ini, maka pemimpin tertinggi stasiun penyiaran harus menengahi dan bertugas mencari jalan keluar. Pemasaran juga dapat membantu memberikan pandangan mengenai prospek peringkat acara atau rating dari suatu program baru dan bahkan dampak suatu program terhadap nilai saham jika stasiun penyiaran itu sudah go publik. Jika bagian program melakukan pilihan yang buruk, misalnya tidak meminta pendapat dari bagian pemasaran, maka acara itu akan sulit untuk bisa dipasarkan. Tidak ada iklannya datang, dan tidak ada pemasukan uang kepada perusahaan. Komunikasi di antara kedua bagian itu sangat vital untuk kesehatan keuangan suatu media penyiaran. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan program. Mengelola program tidak berbeda dengan memasarkan suatu produk kepada konsumen. Keberhasilan diukur dengan pencapaian atas tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelum yang mencakup target audien dan target pendapatan. Pada umumnya, tujuan program adalah untuk menarik dan mendapatkan sebanyak mungkin audien. Namun, jumlah audien yang banyak bukanlah satu-satunya tujuan penayangan suatu program. Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini, ternyata terdapat pula tujuan-tujuan lain selain mendapatkan audien yang besar. Dalam melakukan perencanaan, pengelola program atau programmer harus memutuskan atau menetapkan apa tujuan suatu program sebelum membeli atau memproduksi program. Banyak orang mengatakan bahwa selera audien adalah suatu yang sulit diterka. Namun ada satu hal yang pasti, tidak ada program yang pernah sukses dengan mengabaikan tujuannya. Tujuan utama televisi komersial pada umumnya adalah mendapatkan audiens sebanyak-banyaknya guna menarik pemasang iklan. Menurut Edwin Stefan dan Lindsay Gross atau Frank Gross dalam bukunya Programming for TV, Radio and Cable pada tahun 1994, terdapat 5 tujuan penayangan suatu program di televisi komersial, yaitu yang pertama mendapatkan sebanyak mungkin audien, yang kedua target audien tertentu, yang ketiga prestis, yang keempat penghargaan dana
penghargaan, dan kelima, kepentingan publik. Kita akan membahas yang pertama adalah mendapatkan sebanyak mungkin audiens. Tujuan dari kebanyakan program suatu televisi adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin audiens. Pemasang iklan mengeluarkan banyak dana untuk memasarkan dan mempromosikan produk mereka kepada audiens. Semakin besar audiens yang dapat dijaring, maka semakin mahal tarif iklan yang harus dibayar. Namun, potensi pendapatan perusahaan juga akan meningkat dan keuntungan juga semakin besar. Sebaliknya, jika tidak ada atau hanya tersedia sedikit audiens, maka tidak akan ada pemasang iklan yang datang, tidak ada keuntungan, tidak ada televisi. Kemudian yang kedua adalah target audiens tertentu. Cukup sering terjadi pemasang iklan lebih tertarik untuk memasang iklan pada program dengan audiens yang tidak terlalu besar. Mereka lebih suka mengincar kalangan audiens tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan mobil mewah lebih suka memasang iklan pada program televisi yang diperkirakan akan disukai kalangan pria mapan. Misalnya, program pertandingan olahraga golf. Perusahaan mobil mewah ini tentu tidak akan memasang iklan pada program drama komedi yang kemungkinan lebih banyak ditonton oleh wanita dan anak-anak. Program yang dikhususkan untuk kalangan audiens tertentu namun dengan daya tarik yang terbatas oleh fan disebut dengan program demografis karena ditujukan untuk audiens tertentu berdasarkan umur, jenis kelamin, profesi, dan lain-lain. Namun demikian, programmer perlu cermat dalam menayangkan program yang dipersiapkan untuk menarik audiens tertentu seperti ini. Program demografi dapat mengurangi secara signifikan jumlah audiens dari program yang tayang setelahnya yang membutuhkan audiens umum yang lebih besar. Risiko kehilangan pendapatan bisa melebihi keuntungan dari program yang dikhususkan. Program pertandingan golf di televisi bisa mengurangi jumlah audiens program setelah golf yang mengakibatkan kerugian yang bisa jadi lebih besar dari keuntungan dari pemasang iklan program golf. Televisi jaringan Fox di Amerika Serikat merupakan salah satu contoh televisi yang dibangun berdasarkan target demografi ini. Target audiens Fox adalah orang-orang muda berusia antara 18 hingga 34 tahun. Mereka adalah kelompok penonton yang tidak puas atau bosan dengan program siaran dari 3 televisi jaringan terbesar di Amerika Serikat, yaitu CBS, ABC, dan NBC, yang masing-masing menguasai 30% pangsa audiens. Fox kemudian fokus kepada penonton berusia 18 hingga 34 tahun yang merupakan kelompok audiens yang paling diincar oleh pemasang iklan. Mantan Presiden Fox Broadcast Entertainment, Grant Ansier, pernah menyatakan, Anda tidak perlu memilih 30% audiens, Anda bisa juga dengan audiens yang lebih kecil namun masih tetap berhasil. Hal yang sama diungkapkan pula oleh mantan Presiden ABC Companies, Leonard Goldenson, yang menyatakan bahwa pada awal berdirinya televisi ABC pada pertengahan tahun 1950-an, ketika itu ABC hanya memiliki 14 stasiun afiliasi, sementara CBS dan NBC secara bersama memiliki lebih dari 70 televisi afiliasi. Stasiun televisi ABC berhasil melakukan counter program dan membuat berbagai program inovasi yang kemudian banyak ditiru televisi lainnya. Hal ini yang menjadikan kunci keberhasilan ABC ketika itu adalah strateginya yang mengincar kelompok keluarga muda. Kelompok audiens anak-anak, kelompok etnis tertentu, serta audiens yang jarang menonton televisi juga merupakan bagian dari konstituen televisi. Program-program yang dirancang untuk kepentingan mereka harus juga ditayangkan sesuai jadwal. Beberapa stasiun televisi terkadang membuat program hanya untuk kelompok-kelompok minoritas tertentu, dan walaupun kebanyakan stasiun semacam ini tetap mencari keuntungan dari kegiatan operasionalnya, namun mereka juga mempertimbangkan pelayanan sebagai tujuan utama. Kemudian yang ketiga ada prestis. Ada kalanya stasiun televisi menayangkan suatu program dengan tujuan utama untuk mendapatkan prestis atau pengakuan dari pihak lain. Film-film tertentu yang memenangkan atau mendapat penghargaan dari berbagai festival film merupakan salah satu sumber penghargaan dan prestis bagi stasiun televisi.
Film-film berkualitas biasanya tidak selalu berhasil secara komersial, sehingga tidak terlalu kuat untuk menarik audiens dalam jumlah besar. Namun demikian, stasiun penyiaran ada kalanya perlu menayangkan film-film semacam ini untuk meningkatkan citranya kepada publik. Film dokumenter berkualitas seperti Back in America dan film drama bermutu Antony and Cleopatra yang pernah ditayangkan di televisi di Amerika Serikat merupakan program yang dinilai dapat meningkatkan citra suatu stasiun televisi. Penayangan program semacam ini juga diperlukan untuk membina public relation stasiun televisi dengan pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, prestise stasiun televisi dapat terangkat dengan menayangkan film-film sukses atau blockbuster. Film-film sukses biasanya harus dibeli dengan harga mahal, namun televisi tertentu bersedia membelinya untuk mendapatkan prestis ini. Kemudian yang keempat ada penghargaan. Stasiun televisi terkadang membuat suatu program dengan tujuan untuk memenangkan suatu penghargaan. Pengelola televisi yang memproduksi suatu program yang memiliki kualitas baik biasanya juga berkeinginan untuk memenangkan penghargaan atas karyanya itu. Penghargaan itu menjadi bagian integral dari tujuan stasiun televisi untuk meningkatkan statusnya. Namun, ada kalanya penghargaan itu diterima sebagai akibat sampingan atau byproduct dan bukan sebagai tujuan utama. Banyak penghargaan untuk program televisi di Amerika Serikat seperti Academy of Television Arts and Science Emmy Award diberikan kepada film-film yang pada mulanya dibuat dengan tujuan komersial namun memiliki kualitas yang bagus. Program tertentu yang dibuat secara serius dengan kualitas yang bagus terkadang tidak selalu berhasil dalam hal rating sebagaimana film seri Hill Street Blues yang pernah ditayangkan di Amerika. Namun program ini berhasil meraih 8 penghargaan pada Emmy Award yang menyebabkan audiens mulai tertarik untuk menontonnya. Penghargaan itu menjadi promosi gratis sebagai program itu untuk kemudian berjaya dan bertahan selama 6 tahun. Kemudian yang kelima ada kepentingan publik. Stasiun televisi terkadang memproduksi program untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan publik di tempat stasiun itu berada. Setiap daerah memiliki masyarakat dengan situasi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tanggung jawab stasiun televisi adalah menyajikan program yang dapat menjawab atau memenuhi situasi dan kebutuhan yang berbeda-beda itu. Di negara tertentu, stasiun televisi daerah misalnya, diwajibkan undang-undang untuk menyelenggarakan penyiaran berdasarkan prinsip untuk menjaga kenyamanan, kepentingan, dan kebutuhan publik atau public convenience, interest, and necessity, agar stasiun bersangkutan tetap dapat mempertahankan izin penyiaran. Kondisi ini memiliki dua perspektif dari segi program. Pada satu sisi, produksi program semacam ini menjadi kegiatan sosial yang tidak menguntungkan secara komersial, namun di sisi lain dapat menjadi kegiatan menguntungkan karena publik memang membutuhkannya. Seorang programmer yang cermat akan menjalankan kewajiban ini dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan memproduksi program yang betul-betul dapat memenuhi kebutuhan publik. Bila suatu bencana alam terjadi di suatu daerah, misalnya tsunami, banjir, atau gempa bumi, maka stasiun penyiaran memiliki kewajiban untuk menyajikan sebanyak mungkin informasi dan juga bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Hal serupa juga dapat terjadi pada skala nasional dan stasiun televisi juga diminta peran sertanya untuk berpartisipasi. Kemudian adalah faktor program. Bagian program stasiun televisi harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam merencanakan program yang akan disiarkannya. Faktor program membahas hal-hal yang harus diketahui atau dipahami terlebih dahulu oleh pengelola program sebelum membuat keputusan perencanaan program. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhitungkan sebelum memutuskan untuk memproduksi, akuisisi, dan scheduling suatu program. Peter Pringle pada 1991 mengemukakan beberapa faktor terpenting sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingan. Hal pertama yang perlu diketahui adalah kekuatan dan kelemahan stasiun saingan. Ketika bagian program merencanakan untuk menayangkan suatu program,
baru pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa, maka pengelola program harus melihat apa yang ditayangkan televisi saingan pada jam itu. Apakah televisi saingan juga menayangkan program yang sejenis atau sama sekali berbeda? Jika terdapat program sejenis yang disiarkan berbarengan, maka pengelola program harus mempertimbangkan apakah program baru itu dapat cukup kuat menarik audiens dari stasiun saingan untuk pindah ke stasiun sendiri. Jika program itu tidak cukup kuat bersaing, maka sebaiknya dicarikan jam tayang yang lain. Pengelola program stasiun televisi perlu mempelajari kekuatan dan kelemahan program stasiun saingan pada setiap waktu siaran yang mencakup jumlah penonton yang bisa ditarik atau ciri-ciri demografis audiens yang tersedia pada setiap bagian waktu siaran. Dalam hal ini, pada setiap waktu siaran terdapat dua pilihan dalam menayangkan suatu program, yaitu yang pertama, mencoba menarik audiens yang tengah menyaksikan program pada stasiun saingan dengan menayangkan program yang sejenis, dan yang kedua, menayangkan program yang berbeda dengan program stasiun saingan dalam upaya memenuhi kebutuhan program audiens yang belum terpenuhi. Yang kedua adalah ketersediaan audiens. Hal kedua yang perlu diketahui adalah ketersediaan audiens. Audiens yang ada atau tersedia pada setiap bagian waktu siaran menjadi faktor menentukan yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh pengelola program stasiun televisi dalam pemilihan program dan menentukan waktu penayangan program. Pengelola program televisi harus mengetahui siapa audiens yang menonton televisi pada waktu-waktu tertentu. Pada dasarnya, setiap jam memiliki komposisi audiens yang berbeda. Mengetahui siapa audiens televisi pada waktu tertentu sangat penting dalam menentukan program yang akan ditayangkan. Hal ini juga penting bagi pemasang iklan. Tabel di bawah ini menjelaskan komposisi audiens yang terbentuk pada waktu-waktu tertentu setiap harinya. Contohnya, pada pagi hari jam 6 sampai jam 9, audiens yang tersedia adalah ada anak-anak, ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar, dan karyawan yang akan berangkat ke kantor. Jelang siang jam 9 sampai 12, anak-anak prasekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, dan karyawan yang bertugas secara giliran atau shift. Siang hari jam 12 sampai jam 4, audiens yang tersedia ada karyawan yang makan siang di rumah, pelajar yang pulang dari sekolah. Kemudian sore hari atau early fringe jam 4 sampai jam 6, audiens yang tersedia ada karyawan yang pulang dari tempat kerja, anak-anak, dan remaja. Kemudian pada awal malam jam 6 sampai jam 7, audiens yang tersedia hampir sebagian besar audiens yang berada di rumah. Kemudian jelang waktu utama atau prime access jam 7 sampai jam 8, yaitu audiens yang tersedia adalah seluruh audiens tersedia menonton TV pada waktu ini. Kemudian waktu utama jam 8 sampai jam 11, audiens yang tersedia adalah seluruh audiens tersedia pada waktu ini, utamanya antara pukul 8 sampai jam 9. Namun setelah itu audiens mulai berkurang, utamanya audiens anak-anak, para pensiunan, dan mereka yang harus tidur lebih cepat agar dapat bangun pagi-pagi. Jelang tengah malam jam 11 sampai jam setengah 12 umumnya adalah orang dewasa. Kemudian akhir malam jam setengah 12 sampai jam 2, yaitu orang dewasa termasuk karyawan yang bertugas secara giliran atau shift. Kemudian akhir malam atau jam setengah 12 sampai jam 2, yaitu orang dewasa termasuk karyawan yang bertugas secara giliran atau shift. Ketersediaan audiens pada akhir minggu atau weekend, yaitu hari Sabtu dan Minggu, agak berbeda dengan hari biasa. Secara teori, audiens anak-anak dan dewasa tersedia pada setiap waktu siaran pada akhir minggu. Namun demikian, kegiatan seperti berbelanja, olahraga, kegiatan keagamaan, atau acara keluarga yang biasa dilakukan orang pada akhir pekan dapat mempengaruhi ketersediaan audiens yang menonton tayangan televisi. Pada saat akhir pekan, penonton dewasa biasanya lebih banyak di kalangan masyarakat ekonomi menengah atas, seperti karyawan kantor, dibandingkan masyarakat menengah bawah yang kebanyakan tidak memiliki kebiasaan libur pada akhir pekan. Kebiasaan audiens. Bagian program yang merencanakan untuk menayangkan program serial, misalnya drama serial sekali seminggu atau beberapa kali seminggu atau setiap hari, berarti berupaya membentuk kebiasaan audiens untuk menonton program itu secara rutin. Bagian program harus memiliki misi untuk menciptakan kebiasaan atau habit menonton secara rutin dalam mendorong keberhasilan suatu program.
Pada dasarnya, jumlah penonton televisi dapat diperkirakan pada setiap bagian harinya. Penonton terbanyak terdapat pada saat jam tayangan utama atau prime time, dan penonton paling sedikit adalah pada dini hari. Suatu rangkaian program atau series yang ditayangkan pada waktu yang sama sepanjang minggu akan mendorong audiens untuk memiliki kebiasaan menonton atau audience habit. Pengelola program stasiun penyiaran perlu terus mendorong terbentuknya rutinitas atau kebiasaan menonton ini. Kemudian adalah aliran audiens. Kemampuan stasiun televisi untuk menarik audiens dari stasiun saingan menjadi faktor yang menguntungkan, namun akan lebih menguntungkan jika stasiun bersangkutan dapat mempertahankan audiens yang sudah dimiliki untuk bersedia terus mengikuti setiap program yang ditayangkan. Dalam menyusun jadwal program, kedua hal tersebut perlu dipertimbangkan. Namun upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan audiens untuk tetap berada di stasiun kita akan semakin sulit jika audiens memiliki kebiasaan untuk memindahkan saluran televisi dengan menggunakan remote control. Kemudian adalah ketertarikan audiens. Audiens pada umumnya lebih tertarik pada program hiburan. Namun jika ketertarikan audiens pada jenis program non-hiburan cukup tinggi pada suatu wilayah siaran tertentu, atau jika pengelola stasiun yakin dapat mendorong minat audiens pada jenis program non-hiburan tertentu, maka stasiun bersangkutan dapat memproduksi atau membeli program yang dapat memenuhi minat atau ketertarikan tersebut. Ketertarikan pemasang iklan. Penayangan program harus dapat menarik minat pemasang iklan dan audiens agar bisa berhasil. Pada umumnya, pemasang iklan memiliki target audiens utama yaitu wanita yang berumur antara 25 hingga 54 tahun karena mereka merupakan konsumen potensial. Memilih program dengan daya tarik audiens yang rendah atau program dengan daya tarik utama hanya kepada demografis yang tidak menarik pemasang iklan hanya akan menimbulkan problem keuangan pada stasiun bersangkutan. Kemudian adalah anggaran. Jumlah anggaran yang tersedia untuk memproduksi dan pembelian program adalah faktor penentu yang penting dalam hal apa yang dapat ditayangkan stasiun penyiaran. Biaya pembuatan atau pembelian program populer yang umumnya disukai audiens atau seperti sinetron membutuhkan biaya yang cukup besar. Stasiun dengan anggaran terbatas tertentu saja sulit untuk dapat bersaing dalam jenis program semacam ini. Kemudian adalah ketersediaan program. Stasiun televisi harus memiliki stok program atau program inventory. Pembelian program televisi biasanya dilakukan dalam satu paket. Kontrak pembelian program dengan perusahaan film atau distributor program memungkinkan stasiun televisi untuk menayangkan program yang dibelinya hingga beberapa kali dalam suatu periode tertentu. Selain itu, distributor film asing kerap memberikan program tambahan selain program utama sebagai insentif. Hal ini memungkinkan stasiun televisi menayangkan suatu program beberapa kali dalam jangka waktu beberapa tahun, termasuk juga penayangan program tambahan yang biasanya ditayangkan di luar waktu penayangan utama. Yang berikutnya adalah produksi sendiri. Stasiun televisi yang memiliki anggaran program, peralatan, fasilitas teknis, staf produksi, serta sumber-sumber pengisi suara atau talent yang memadai harus mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri programnya selain program berita dan program layanan publik, khususnya jika terdapat minat yang besar terhadap program yang akan diproduksi itu. Sumber program TV. Stasiun penyiaran komersial harus menyediakan puluhan jam siaran setiap minggunya dan ratusan jam siaran setiap bulannya. Untuk itu diperlukan program untuk mengisi berbagai jam siaran yang tersedia atau airtime. Dari manakah stasiun penyiaran mendapatkan berbagai programnya? Apakah sumber-sumber program televisi dan radio? Stasiun televisi memiliki berbagai sumber untuk mendapatkan programnya yang terdiri dari produksi sendiri, stasiun jaringan, stasiun lokal, rumah produksi, perusahaan film besar, perusahaan sindikasi, dan pemasang iklan. Produksi sendiri. Stasiun televisi pada umumnya memiliki studio dan peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi program. Departemen berita biasanya menjadi bagian yang paling sering memanfaatkan fasilitas stasiun untuk memproduksi jenis program informasi. Departemen berita juga memiliki sumber daya manusia seperti reporter dan juru kamera yang bertugas mendapatkan berita untuk ditayangkan di stasiun bersangkutan. Selain reporter dan juga juru kamera, terdapat pula presenter.
juru kamera, editor, produser, hingga direktur pemberitaan yang bekerja secara penuh atau full time untuk stasiun televisi di mana mereka bekerja. Produser dan direktur pemberitaan bertugas menentukan berita-berita apa saja yang akan ditayangkan dan bagaimana untuk urutan penayangannya. Selain mencari berita sendiri, Departemen Berita Stasiun Televisi juga mendapatkan berita dari sumber-sumber lainnya, misalnya kantor berita seperti Reuters, Associated Press, United Press International, dan lain-lain, dengan cara berlangganan. Jenis program lainnya yang pada umumnya dapat diproduksi sendiri oleh Departemen Pemberitaan Stasiun Televisi selain program berita adalah program dokumenter, perbincangan atau talk show, laporan khusus, dan sebagainya. Walaupun sebagai salah satu sumber program penting di stasiun televisi, namun pada umumnya Departemen Pemberitaan suatu stasiun televisi skala besar memiliki posisi yang terpisah atau otonom dari Departemen Program. Dalam hal ini, direktur program tidak memiliki kewenangan untuk turut campur dalam urusan internal Departemen Berita. Namun pada beberapa stasiun televisi skala kecil, bagian pemberitaan berada di bawah Departemen Program. Selain berita, stasiun televisi juga memproduksi sendiri program hiburan yang terbagi atas program hiburan drama dan non-drama yang berada di bawah Departemen Produksi stasiun bersangkutan. Sama seperti Departemen Pemberitaan, Departemen Produksi dewasa ini telah menjadi departemen sendiri yang terpisah dari Departemen Program. Program televisi yang termasuk dalam program drama adalah sinema elektronik atau sinetron dan film. Stasiun televisi dapat memproduksi program drama dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki dan tersedia di stasiun bersangkutan. Stasiun televisi juga memproduksi sendiri program non-drama. Jenis program non-drama yang paling sering diproduksi adalah program musik dan variety show. Stasiun televisi dapat memproduksi suatu program berdasarkan usulan, ide, gagasan dari masyarakat. Misalnya, suatu sekolah mengusulkan ide kepada stasiun televisi untuk memproduksi program yang menampilkan kegiatan para guru teladan, atau suatu perguruan tinggi mengusulkan suatu program talk show gaya baru yang membahas berbagai isu aktual negara. Stasiun televisi terkadang menyetujui usulan itu dan bahkan menyediakan fasilitas yang dimiliki untuk memproduksi program berdasarkan usul yang diterima.